Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang Project Cost Management. Project Cost Management. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, penganggaran, pembiayaan, pengelolaan biaya sehingga proyek dapat anggaran yang disetujui. Tinjauan manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek harus mempertimbangkan persyaratan pemangku kepentingan untuk mengelola biaya. Pemangku kepentingannya berbeda akan mengukur biaya proyek dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Di banyak organisasi memprediksi dan menganalisis kinerja keuangan prospektif dan produk proyek yang dilakukan di luar proyek. Upaya perencanaan proyek biaya terjadi di awal perencanaan proyek dan menetapkan kerangka kerja untuk setiap proses manajemen biaya sehingga kinerja proses akan efisien dan terkoordinasi. Manajemen biaya rencana. Plan cost management adalah proses yang menetapkan kebijakan prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola di seluruh proyek. Project Management Plan yaitu Scope Baseline, Schedule Baseline, Other Information, Enterprise Environmental Factor. Budaya dan struktur organisasi semuanya dapat mempengaruhi manajemen biaya. Kondisi pasar menggambarkan produk layanan dan hasil yang tersedia di pasar regional dan global. Nilai tukar mata uang untuk biaya proyek yang bersumber dari satu negara. Informasi komersial dapat dipublikasikan seperti informasi tingkat biaya. Sumber daya seringkali tersedia dari database komersial yang melacak biaya keterampilan dan sumber daya manusia dan memberikan biaya standar untuk bahan dan peralatan. Sistem informasi manajemen proyek yang memberikan kemungkinan alternatif untuk mengelola biaya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai organisasional proses aset. Proses organisasi yang mempengaruhi proses manajemen biaya rencana, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pertama, prosedur pengendalian keuangan, misalnya pelaporan waktu, pengeluaran yang diperlukan, dan tinjauan pencairan, kode akuntansi, dan ketentuan kontrak standar. Kedua, informasi sejarah dan pelajaran yang didapat dari dasar pengetahuan. Yang ketiga, ada database keuangan. Yang keempat, ada pelaksanaan biaya formal dan informal, serta kebijakan, prosedur dan pedoman terkait penganggaran yang ada. Lalu pada bab selanjutnya adalah ada Plan Cost Management Tools and Techniques. Yang pertama ada Expert Judgment, yaitu penilaian ahli yang dipandu oleh informasi sejarah, memberikan wawasan berharga tentang lingkungan dan informasi dari proyek serupa sebelumnya. Pertimbangan ahli juga dapat menyarankan apakah akan menggabungkan metode dan bagaimana mendamaikan perbedaan di antara mereka. Lalu ada analytical techniques, yaitu mengembangkan rencana manajemen biaya, mungkin melibatkan penilaian opsi strategis untuk mendanai proyek seperti pendanaan sendiri, pendanaan dengan akuitas, atau pendanaan dengan hutang. Lalu ada meeting. Dalam meeting ini, tim proyek dapat mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan
rencana manajemen biaya. Peserta dapat pada pertemuan ini mungkin termasuk manajemen proyek, sponsor proyek, anggota tim proyek yang dipilih, pemangku kepentingan yang dipilih, siapapun yang bertanggung jawab atas biaya proyek serta lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada plan cost management output. Yang pertama cost management plan, yaitu adalah komponen dari rancangan manajemen proyek dan menjelaskan bagaimana biaya proyek akan direncanakan, disusun, dan dikendalikan. Proses manajemen biaya dan alat serta tekniknya didokumentasikan dalam rencana manajemen biaya. Misalnya, rencana manajemen biaya dapat menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, unit of mesh square, yaitu setiap unit yang digunakan dalam pengukuran, seperti jam staff, hari staff, minggu untuk pengukuran waktu, atau meter, liter, ton, kilometer, atau yang di kubik atau yard kubik untuk pengukuran kualitas, atau bahkan lampu zoom dalam bentuk mata uang, ditentukan untuk masing-masing sumber daya. Yang kedua adalah level of precision, yaitu sejauh mana perkiraan biaya kegiatan akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Lalu ada level of accuracy, yaitu kisaran yang dapat diterima. Selanjutnya ada organizational proceduring, yaitu rincian kinerja atau WBS, memberikan kerangka kerja untuk merencanakan manajemen biaya. Mungkin konsistensi dengan pemikiran anggaran dan pengendalian biaya. Komponen WBS yang digunakan untuk akuntansi biaya proyek disebut akun kontrol. Lalu ada kontrol troubleshoot, yaitu ambang batas variasi untuk memantau kinerja biaya ditentukan untuk menunjukkan jumlah variasi yang disepakati. Lalu ada rules of performance measurement, aturan extended value management atau EVM dari pengukuran kinerja ditetapkan. Misalnya rencana manajemen biaya. Nilai biaya dapat 1. Ditentukan poin-poin dari WBS. 2. Tetapkan teknik pengukuran. 3. Tentukan metode pelacakan dan persamaan komputasi. Selanjutnya ada responsing format, yaitu format dan frekuensi atau berbagai laporan biaya ditentukan. Yang selanjutnya ada proses description. Deskripsi dari setiap proses manajemen biaya lainnya didokumentasikan. Lalu ada lagi yaitu additional detail, yaitu rincian tambahan tentang kegiatan manajemen biaya termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang pertama deskripsi pilihan pendanaan strategis, kedua ada prosedur untuk memperhitungkan fakultasi nilai tukar mata uang, dan ketiga ada prosedur untuk penetapan biaya proyek. Lalu ada estimate cost, yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses pengembangan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan jumlah biaya yang dapat diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, masukan alat dan teknik, dan keuangan dari proses ini digambarkan pada 7-5. Gambar 7-5 menggambarkan diagram aliran pada data dari proses tersebut. Ini adalah data dari estimate cost. Estimate cost data flow diagram. Perkiraan biaya adalah prediksi yang didasarkan pada informasi yang diketahui pada titik waktu tertentu. Perkiraan biaya termasuk identifikasi dan pertimbangan alternatif biaya untuk memulai dan menyelesaikan proyek. Pengorbanan biaya dan risiko harus dipertimbangkan seperti membuat versus membeli versus menyewa dan berbagai sumber daya untuk mencapai biaya optimal untuk proyek tersebut. Perkiraan biaya umumnya dinyatakan dalam unit mata uang tertentu, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. Meskipun dalam beberapa kasus satuan ukuran
lain seperti jam kerja staf atau hari staf digunakan untuk memfasilitasi perbandingan dengan menggunakan efek fluktuasi mata uang. Perkiraan biaya harus ditinjau dan disempurnakan selama berlangsungnya proyek untuk mencerminkan rincian tambahan saat tersedia dan asumsi diuji. Keakuratan perkiraan proyek akan meningkatkan seiring kemajuan proyek melalui siklus hidup proyek. Misalnya, sebuah proyek dalam fase inisiasi mungkin memiliki perkiraan urutan besar kasar ROM dalam kisaran min 25% hingga lebih dari 75%. Kemudian dalam proyek ini, dengan semakin banyaknya informasi yang diketahui, perkiraan pasti dapat mempersempit kisaran akurasi menjadi min 5% hingga plus 10% di beberapa organisasi. Ada pedoman tentang kapan penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan atau keakuratan yang diharapkan. Sumber informasi masukan berasal dari keluaran proses di area pengetahuan lain. Setelah diterima, semua informasi ini akan tetap tersedia sebagai masukan untuk semua proses manajemen biaya. Biaya diperkirakan untuk sumber daya yang akan dibebankan ke proyek ini, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja, bahan peralatan layanan, fasilitas, serta kategori khusus seperti tunjangan. Oke, itu perangkat lunak manajemen proyek. Nah, aplikasi perangkat lunak manajemen proyek Spreadsheet terkomputerisasi, simulasi, dan alat-alat statistik digunakan untuk membantu memperkirakan biaya. Untuk alat-alat tersebut dapat menyederhanakan penggunaan beberapa teknik estimasi biaya dan dengan demikian memfasilitasi pertimbangan tepat dari alternatif estimasi biaya. Teknik pengambilan kepuasan kelompok. Pendekatan berbasis tim seperti curah pendapat, Delphi atau teknik kelompok nominal berguna untuk melibatkan anggota tim guna meningkatkan akurasi perkiraan dan komitmen terhadap perkiraan yang muncul. Dan analisis tawaran vendor. Metode estimasi biaya dapat mencakup analisis biaya proyek berdasarkan tawaran responsif dari vendor yang memenuhi syarat. Ketika proyek diberikan kepada vendor di bawah proses kompetitif, pekerjaan memperkirakan biaya tambahan mungkin diperlukan dari tim proyek untuk memeriksa harga kiriman individu dan untuk mendapatkan biaya yang mendukung total biaya proyek akhir. Untuk terus perkiraan biaya kegiatan. Perkiraan biaya kegiatan adalah penilaian kuantitatif dari kemungkinan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Dan perkiraan biaya dapat disajikan dalam bentuk ringkasan atau detail. Biaya diperkirakan untuk semua sumber daya yang diterapkan pada perkiraan biaya aktivitas. Dasar estimasi jumlah dan jenis rincian tambahan yang mendukung perkiraan biaya bervariasi menurut area aplikasi. Terlepas dari tingkat detailnya, dokumentasi pendukung harus memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap tentang bagaimana perkiraan biaya diperoleh. Detail pendukung untuk perkiraan biaya kegiatan dapat mencakup dokumentasi dasar perkiraan, yaitu bagaimana itu dikembangkan, dokumentasi dari semua asumsi yang dibuat, dokumentasi kendala yang diketahui, terus indikasi kisaran perkiraan yang mungkin, atau misalnya untuk menunjukkan bahwa item tersebut diharapkan berharga antara kisaran nilai, dan indikasi tingkat kepercayaan dari
perkiraan akhir. Untuk slide yang seterusnya, baseline ruang lingkup. Pernyataan ruang lingkup proyek batasan formal berdasarkan periode pengeluaran dan proyek dapat diamanatkan oleh organisasi dengan kesepakatan bagian 12.2.3.2 atau oleh entitas lain seperti badan pemerintah. Batasan pendanaan ini tercermin dalam pernyataan ruang lingkup proyek. Struktur rincian kerja atau WBS bagian 5.4 menyediakan hubungan antara semua kiriman proyek dan berbagai komponennya. Kamus WBS bagian 5.4.3.1 dan menyatakan detail terkait pekerjaan, memberikan identifikasi kiriman dan deskripsi pekerjaan di setiap komponen WBS yang diperlukan untuk menghasilkan setiap kiriman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu manajemen nilai yang diperoleh. Yang pertama yaitu Net Value Management atau disingkat EVM, adalah metodologi yang menghubungkan ruang lingkup, jadwal, dan pengukuran sumber daya untuk menilai kinerja dan kemampuan proyek. Ini adalah metode pengukuran kinerja yang umum digunakan untuk proyek, mengintegrasikan baseline ruang lingkup dengan baseline biaya bersama dengan baseline jadwal untuk membentuknya baseline kinerja yang membentuk tim manajemen proyek menilai dan mengukur kinerja dan kemampuan proyek. Yang kedua yaitu nilai yang direncanakan. Nilai yang direncanakan atau PV adalah anggaran resmi yang ditugaskan untuk pekerjaan terjadwal. Adalah anggaran resmi yang direncanakan untuk pekerjaan yang akan diselesaikan untuk aktivitas atau komponen struktur rincian pekerjaan. Tidak termasuk dengan cadangan manajemen. Anggaran ini dialokasikan secara bertahap selama umur proyek tetapi pada saat tertentu nilai yang direncanakan menentukan pekerjaan fisik yang seharusnya diselesaikan. Total PV terkadang disebut sebagai baseline pengukuran kerja atau PMB. Nilai total yang direncanakan untuk proyek ini juga dikenal sebagai anggaran syarat penyelesaian atau BAC. Yang ketiga yaitu nilai yang diperoleh atau sering juga disebut dengan EV, adalah ukuran pekerjaan yang dilakukan dengan dan dinyatakan dalam anggaran yang ditoleransikan untuk pekerjaan itu. Adalah anggaran yang terkait dengan pekerjaan resmi yang telah diselesaikan. EV yang diukur harus terkait dengan PMB dan EV yang diukur tidak boleh lebih dari anggaran PV yang diizinkan untuk suatu komponen. EV sering digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian suatu proyek. Kriteria pengukuran kemajuan harus ditetapkan untuk setiap komponen WBS untuk mengukur pekerjaan yang sedang berlangsung. Manajemen proyek memantau EV baik secara bertahap untuk menentukan status atau ini yang secara kumulatif untuk menentukan tren kinerja jangka panjang. Dan selanjutnya yang keempat adalah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya atau sering disebut dengan AC adalah biaya realitas yang timbul untuk pekerjaan yang dilakukan pada suatu aktivitas selama periode waktu tertentu. Adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diukur oleh EV. AC perlu menyesuaikan definisi dengan apa yang dianggarkan dalam PV yang diukur dalam EV. Misalnya hanya jam berlangsung, hanya biaya berlangsung, atau semua biaya termasuk biaya tidak langsung. AC
AC tidak akan memiliki batas atas apapun yang dikeluarkan untuk mencapai EV yang diukur. Dan selanjutnya yaitu varian dari baseline yang disetujui juga akan dipantau. Jadwal variansi jadwal atau disebut dengan SV adalah ukuran kinerja jadwal yang dinyatakan sebagai selisih antara nilai yang diperoleh dan nilai yang direncanakan. Ini adalah jumlah yang dimana proyek berada di depan atau di belakang tanggal pengiriman yang direncanakan pada titik waktu tertentu. Ini adalah ukuran kinerja jadwal pada suatu proyek sama dengan nilai yang diperoleh EV dikurangi nilai yang direncanakan PV. Varian jadwal EVM adalah metrik yang digunakan karena dapat menunjukkan kapan proyek terlambat atau lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Ada beberapa varian jadwal, yaitu yang pertama varian biaya atau CV adalah jumlah definisi atau surplus anggaran pada suatu titik waktu tertentu yang dinyatakan sebagai selisih antara nilai yang diperoleh dan biaya aktual. Adalah ukuran kinerja biaya pada suatu proyek. Ini sama dengan nilai yang diperoleh EV dikurangi biaya aktual AC. Varian biaya pada akhir proyek akan menjadi perbedaan antara anggaran saat penyelesaian BAC dan jumlah aktual yang dibelanjakan CV. Dan itu tadi penjelasan dari kelompok kita atau kelompok kami. Barangkali ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, atau mungkin barangkali ada pertanyaan atau gimana bisa langsung aja di kolom komentar. Itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.